Peran tenaga kesehatan lingkungan pada saat siklus prabencana. Yang pertama yaitu pengaturan kelembagaan. Tenaga kesehatan lingkungan turut serta menyusun kebijakan mitigasi bencana gunung berapi, seperti pengelolaan zona rawan bencana, pembangunan tempat evakuasi yang aman, dan pengaturan tata guna lahan. Yang kedua yaitu penilaian kerentanan dan kapasitas. Tenaga kesehatan lingkungan dapat membantu memetakan dampak abu vulkanik, aliran lava, dan gas beracun terhadap kesehatan masyarakat, serta mengidentifikasi sumber air yang aman dan mengembangkan strategi perlindungan pasokan air yang bersih. Yang ketiga yaitu pencegahan dan mitigasi. Tenaga kesehatan lingkungan menginisiasi program komunitas berbasis lingkungan yang digunakan untuk membantu masyarakat memahami langkah-langkah evakuasi dan perlindungan diri, serta mengidentifikasi potensi pencemaran lingkungan dan memberikan saran teknis untuk pengelolaannya agar tidak memperburuk kesehatan masyarakat. Kesiapsiagaan dan juga perencanaan. Nah, pada saat ini melakukan perencanaan darurat nasional digunakan untuk mengurangi risiko dan juga dampak dari bencana meletusnya gunung berapi pada tahun 1930 nih, yaitu dengan melakukan penilaian risiko yang menentukan daerah yang berisiko tinggi dan juga penyusunan rencana tanggap darurat serta untuk pembentukan BNPB. Nah, model umum untuk perencanaan kesiapsiagaan bencana gunung berapi pada tahun 1930 ini juga yaitu dengan melakukan mitigasi dan juga membuat zona larangan pemukiman daerah rawan bencana dan juga melakukan rekayasa struktural. Pembelajaran dan memori kelembagaan. Pada saat meletusnya gunung berapi pada tahun 1930, evaluasi terhadap respon pemerintah dan masyarakat masih sangat terbatas. Seharusnya dapat diperbaiki dengan mendorong perbaikan dalam sistem peringatan dini, seperti menggunakan teknologi satelit untuk memantau aktivitas vulkanik dan sistem komunikasi yang lebih efisien, seperti dalam proyek heuristik, yaitu sebuah proses proyek percakapan dan simulasi bencana. Dan yang terakhir adalah indikator peringatan bencana dengan melakukan 40 warnings, hazard with moderate warning time, peringatan kecelakaan industri, serta peringatan pergerakan fungsi pada bencana gunung berapi pada tahun 1930. Sebagai tenaga kesehatan lingkungan yang perlu dilakukan untuk tindakan prioritas dalam fase darurat akut, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas bagi orang untuk dikeluarkan dengan aman dan higienis, yang dimana selama fase awal letusan, evakuasi masyarakat dari zona bahaya menjadi prioritas utama. Yang kedua, melindungi persediaan air dari kontaminasi, yang dimana letusan gunung berapi sering mencemari sumber air dengan abu vulkanik dan bahan kimia dari erupsi. Tindakan kedua yaitu prioritas pada tanggap darurat. Yang pertama, mengangkut dan membuang kotoran manusia. Setelah evakuasi, penting untuk mengelola limbah manusia di lokasi pengungsian agar tidak mencemari lingkungan atau sumber air. Yang kedua, menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan air serta meningkatkan produksi air, yang dimana di area pengungsian diperlukan tempat penampungan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Tindakan-tindakan ini penting untuk menjaga kesehatan masyarakat yang terdampak dari letusan gunung berapi, khususnya untuk menghindari wabah penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak higienis. Hal yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan lingkungan dalam tanggap darurat bencana, yaitu pada bagian rumah sakit dan pusat bantuan, tindakan kita dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas air secara berkala, termasuk dalam pengujian untuk kontaminan biologis, kimia, dan fisik. Nah, kita juga mengatur distribusi air bersih dari sumber air yang aman bagi masyarakat yang terdampak. Nah, kita juga mengidentifikasi, mengevaluasi kerusakan, kemudian melakukan perbaikan sementara. Tindakan yang kedua, kita dapat melakukan penyediaan fasilitas darurat untuk pembuangan air limbah seperti pembuatan septic tank sementara, sistem aliran pipa sementara, dan kemudian pengolahan limbah, serta untuk pengolahan limbah ya kita dapat melakukan pembuatan penampungan air limbah sementara. Pun yang bisa kita lakukan pada saat operasi penyelamatan dan pencarian korban bencana, kita dapat melakukan penyediaan fasilitas kesehatan darurat seperti pembuatan rumah sakit lapangan dan pengadaan keperluan medis pada korban bencana gunung berapi, serta melakukan pengelolaan sanitasi dan kebersihan fasilitas medis dan pengolahan limbah medis. Kemudian tindakan selanjutnya, kita dapat melakukan pendirian pusat operasi darurat yang dilengkapi dengan ruang dan koordinasi, perawatan medis dan penyimpanan logistik, serta menyediakan toilet dan fasilitas cuci tangan yang memadai untuk staf dan pengunjung, serta memastikan kebersihan. Siklus pasca bencana.
Recovery pasca bencana merupakan fase penting setelah terjadinya bencana, termasuk erupsi Gunung Merapi pada tahun 1930. Tujuannya adalah memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana agar kembali normal atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Proses recovery pasca bencana terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah pemulihan jangka panjang, jangka menengah, dan yang terakhir adalah pemulihan darurat. Pemulihan darurat ada 4 macam. Yang pertama itu adalah penyelamatan evakuasi korban, mengutamakan penyelamatan jiwa dengan mencari korban selamat dan memberikan pertolongan pertama. Kemudian yang kedua ada penyediaan kebutuhan dasar seperti menyediakan makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, serta layanan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga ada pembersihan area terdampak, penghapusan area debu vulkanik dari pemukiman dan fasilitas umum. Yang terakhir ada pemantauan dan pengendalian penyakit dilakukan untuk mencegah wabah penyakit akibat air tercemar atau lingkungan yang tidak hygiene. Pemulihan jangka menengah ada yang pertama perbaikan fasilitas umum, memperbaiki infrastruktur sepenting seperti jalan, jembatan sekolah, fasilitas kesehatan dan sistem sanitasi. Yang kedua ada rehabilitas lingkungan, menanam kembali vegetasi untuk mengurangi risiko erosi dan longsor. Yang ketiga ada pemulihan ekonomi lokal, mendukung masyarakat untuk kembali bekerja khususnya dari sektor pertanian dan perdagangan kecil. Yang terakhir adalah pemulihan jangka panjang. Yang pertama ada rekonstruksi pemukiman, yang membangun kembali rumah dengan desain yang lebih aman dari bencana. Yang kedua ada penguatan sistem kesehatan masyarakat, meningkatkan kapasitas layanan kesehatan untuk menghadapi potensi bencana di masa depan. Yang terakhir ada pengelolaan resiko bencana, memasang sistem peringatan dini early warning system.